Selanjutnya ini bahan-bahan yang akan kita siapkan. Ini diantaranya adalah kohe sapi ya, yang sudah lama itu sudah dingin. Kemudian ini ada lebu tadi ya yang kita siapkan ya. Nanti kemudian ada kokopit ya. Nah, ini kokopit juga sama ya, nanti akan kita aduk menjadi satu sebagai bahan dasar untuk persiapan lahan dari penanaman cabai ataupun pepaya ya. Ini kokopit ya, dari tapas sudah kita adukkan ya, diaduk-aduk sampai merata semua dari bahan tadi. Saya ulangi, diantaranya tadi ada kohe sapi, ada lebu, dan ada kokopit ya. Ya kawan loh. Ya, kita aduk-aduk ya. Nah, kita aduk-aduk biar merata ya. Kita ratakan satu persatu biar ini sebagai salah satu bahan ya untuk pupuk dasar ya. Nah, diaduk-aduk sampai merata ya. Ya. Ini tuh sudah warna hitam ya. Ini menandakan subur sebagai pupuk dasar untuk penanaman cabai maupun dari pepaya California ya. Kita masukkan untuk siap ditabur di lahan. Kita mencoba menggunakan pupuk kompos ya kawan, tanpa pupuk kimia ya, insya Allah dalam rangka memanfaatkan atau mengefisienkan pos pengeluaran dari penggunaan pupuk kimia ya. Apalagi sekarang pupuk kimia harganya cukup mahal ya, sehingga ini akan sangat merugikan sekali ya seandainya harga cabai turun gratis ya. Jadi solusinya yaitu kita menggunakan pupuk kompos atau pupuk yang kita buat sendiri lah, karena ini pemanfaatkan dari limbah daun-daunan yang kita bakar, diambil abunya ya. Oke ya. Selanjutnya ini persiapan bedengan ya. Untuk bedengan sendiri ya, ini ada ukurannya. Untuk lebar ya, kita sesuaikan aja dengan mulsanya, yaitu kurang lebih 1 meter lah. Untuk ketinggiannya ini perlu diperhatikan ya teman. Jadi usahakan nanti penutup dari mulsa itu jangan sampai ketutup semua ya, sehingga harus ada udara paling bawah ya. Ini usahakan ketinggiannya sekitar 70 cm ya dari gundukan atau bedengannya ya. Kita bereskan dulu bedengannya sebelum dilakukan pemupukan dasar ya. Ini alhamdulillah untuk persiapan lahan sudah hampir selesai, tinggal pemupukan dasar. Karena pemupukan dasar sini harus diutamakan ya, karena sambil menunggu pertumbuhan dari bibit yang kita semaikan ya. Jadi jangan sampai nanti bibit yang disemaikan itu sudah tua sedangkan persiapan lahan belum matang ya. Ini harus diperhatikan sekali ya, karena untuk persiapan lahan di sini memerlukan waktu yang cukup lama ya. Ini setelah kita pupuk dasar kemudian ditutup dengan mulsa, ini jangan dulu ditanam ya, minimal 15 hari ya teman, baru bisa dilakukan penanaman ya. Maka dari itu ini harus benar-benar diperhitungkan ya waktunya. Ya teman tuh. Jadi sambil dipupuk dasar kemudian ditutup lagi dengan tanah ya, supaya kondisi dari bedengan tinggi ya, sehingga nanti untuk penutupan mulsa itu akan tersisa paling bawah ya, karena perlu udara juga di bawah ya. Jadi jangan sampai tertutup semua oleh mulsa ya.
Ini pupuk dasar yang sudah kita siapkan. Tadi campuran dari beberapa unsur. Di antaranya ada kohe sapi yang sudah difermentasi, kemudian ada abu dan ada kokopit juga ya. Oke ya, ini ya masih jadi beberapa lapis ya, lapis dasar ini pupuk dasar, kemudian ditutup lagi dengan tanah sekaligus pematangan lahan ya. Sebelumnya nanti kita akan tutup dengan media mulsa ya, supaya menjaga kelembaban dari tanah tersebut ya, dan supaya tidak terlalu banyak gulma ya nantinya ya. Insya Allah ini lahan persiapan sembari menunggu cabai itu tumbuh ya, yang sudah semaikan. Selanjutnya ini adalah bahan untuk menurunkan atau menaikkan pH tanah ya. Jadi sebelum kita kasih pupuk, sebelum ditutup dengan menggunakan media mulsa, kita siramkan atau ceburkan air ini ya, sebagai untuk menetralkan pH tanah ya. Ini adalah campuran dari beberapa unsur yang sudah difermentasi kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Oke ya, ini adalah persiapan dari penanaman pepaya jenis California ya. Jadi terlebih dulu kita siapkan dulu lahannya, kasih lubang, kemudian dikasih pupuk ya, medai sebagai pupuk dasar ya. Nah, dikasih pupuk dasar sembari nanti menunggu proses pembenihan atau pembibitan dari pepaya tersebut sudah dewasa ya. Setelah itu baru kita pindahkan nanti ke lahan yang sudah kita siapkan ini ya. Untuk diameternya semakin luas makin bagus, supaya nanti perkembangan akar bisa leluasa ya di sini. Oke ya, ini salah satu contoh persiapan untuk penanaman pepaya ya. Jadi rencananya kita akan tumpang sari ya antara pepaya California dengan cabai jenis kaliber ya. Kaliber ya. Karena jenis kaliber ini insya Allah sangat tahan ya, teruji dari hama penyakit yang sering melanda dari cabai itu sendiri ya. Ya, nggak usah, udah gitu aja. Oke, nggak usah tutup ya. Ya ini adalah pengaplikasian pupuk kompos ya, sebagai pupuk dasar untuk penanaman cabai ya nanti ke depannya. Jadi setelah itu kita tutup dengan tanah lagi dan dikasih air ya, sekaligus pupuk organik cair juga ya. Iya ya tuh, apaan tuh? Iya, MS. Ya, masih pembenahan. Setelah dikasih pupuk kita aduk atau kita ratakan ini.
Ini posisi tanahnya emang di pegunungan ya, bekas pohon bambu, sehingga perlu penataan yang bagus ya. Itu sengketan-sengketan ya, supaya tidak terjadi longsor ya kawan. Itu ada jengkol, alhamdulillah sudah mulai berbuah jengkolnya. Kemudian juga ada petai, kita siapkan tanam petai dan durian. Ikan kang ya, lauk naon? Lauk bebeong, caung, citanduy ya. Ini ikan citanduy ya, mantap ya, hasil mancing. Mancing di Citanduy, ini ikan bukan sembarangan ikan ya. Ini asli dari Citanduy ya. Oke ya. Ini situasinya cukup panas ya. Oke ya, selanjutnya ini penyeboran atau penyiraman. Tadi setelah dikasih pupuk, kemudian kita cebor atau kita kasih air sebelum melakukan proses penutupan dengan menggunakan media mulsa ya. Oke ya, selanjutnya persiapan pemupukan dasar ya. Kalau tadi dengan pupuk kompos, sekarang pupuk organik cair, yaitu perpaduan dari beberapa unsur seperti air cucian beras, kemudian ada air urin ya, urin kelinci, kemudian ada juga air keras ya di sini. Ini bahan semuanya disatukan, kemudian nanti kita semprotkan ke lahan. Sebelum nanti ditutup dengan menggunakan media mulsa sekaligus fermentasi dasar ya, fermentasi awal ya. Selanjutnya diaduk-aduk ya, sampai merata ya. Ini air yang sudah berubah warna, perpaduan antara beberapa unsur untuk sebagai pupuk dasar ya. Dan kita masukkan ke kompan yang sudah disiapkan. Usahakan ada penyaringnya ya. Lihat ini karena alatnya manual, jadi dipompa dulu ya. Dipompa dulu ya. Bari maju, bari pompa gitu.
Kita lihat proses pemupukan pupuk organik cair. Ini adalah pupuk yang sudah disiapkan untuk pemupukan organik cair ya. Kalau tadi pupuk kompos, sekarang pupuk organik cair. Sampai merata ya, ada. Ini semuanya nanti kita cebor atau kita semprot dengan menggunakan pupuk. Setelah itu nanti kita tutup dengan media mulsa ya. Kita biarkan fermentasi kurang lebih selama 15 hari. Untuk lebih cepat ya, bisa menggunakan alat sederhana ya. Nggak usah pakai alat semprot juga bisa. Mengganti alat semprot dengan menggunakan alat tradisional ya. Lebih cepat, lebih praktis, lebih murah ya. Samping ini kita tetap ya menggunakan alat semprot ini. Kita bantu biar cepat prosesnya. Karena ini masih cukup luas ya lahan yang harus kita selesaikan. Ya, selanjutnya pemasangan mulsa ya kawan. Ini untuk pemasangan mulsa ya. Maaf nih jangan sampai kebalik. Jadi yang warna hitam posisinya di bawah ya. Yang warna ini Pak perak di atas. Jadi dibalik ya. Ini kita sekarang mulai pemasangan. Pemasangan di cuaca yang panas cukup bagus ya. Dipantang ya, atau kurang manteng ya, tarik. Ya, nanti penarikannya sekaligus pemasangan semat ya. Pemasangan mulsa di siang hari ya, di cuaca panas ini cukup bagus sekali karena ini sekaligus biar manteng ya, atau isinya mulsanya bagus ya, pas matahari ya, sinar matahari. Sekaligus pemasangan semat. Ya, ini untuk mulsa ini kita sekaligus melakukan proses fermentasi juga ya, kurang lebih selama 15 hari sambil menunggu pertumbuhan dari benih cabai yang kita semaikan ya. Jadi kita persiapan lahan ini harus semaksimal mungkin karena ini proses fermentasi ini semakin lama semakin bagus ya. Jadi jangan terlalu buru-buru nanti ditanam ya cabainya ya, karena kondisinya masih panas ya. Setelah 15 hari atau 20 hari ya nanti baru kita kasih lubang ya. Jadi ini jangan dulu dikasih lubang, biarkan dulu fermentasi sampai normal ya.
Nah, ini sebagian sudah selesai ya proses pemasangan media mulsa. Karena fungsi dari pemakaian media mulsa ini yang pertama adalah untuk mengurangi pertumbuhan gulma ya kawan. Jadi gulmanya tidak terlalu banyak nanti. Kemudian kedua adalah untuk mengamankan pupuk supaya tidak terbawa oleh air di saat hujan deras. Jadi cukup terlindungi lah istilahnya. Itulah salah satu manfaat dari penggunaan media mulsa ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita sudah mulai dipasang atau dilakukan proses pemasangan mulsa. Ini ya, untuk proses pemasangan mulsa masih dalam proses, baru beberapa bagian aja yang selesai. Insya Allah kita akan lanjut lagi besok hari. Ya, terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang telah melihat dan menyimak video ini. Ya, ini adalah video tutorial persiapan penanaman cabai ya, dengan menggunakan media mulsa ya. Tadi tahapan-tahapan sudah saya jelaskan. Yang pertama saya ulang lagi, yaitu persiapan bedengan, kemudian pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kompos ya dari kohe sapi yang sudah difermentasi, kemudian ada kokopit, ada juga abu ya, bekas pembakaran daun bambu ya di sini ya, kebetulan sini banyak bambu. Kemudian kita masukkan, kita ratakan ya. Setelah itu kita kasih juga penyeboran ya atau penyiraman dengan menggunakan pupuk organik cair sama yang sudah difermentasi ya. Setelah itu baru kita tutup dengan media mulsa ya. Ini kita biarkan, jangan dulu dikasih lubang, kurang lebih selama 15 hari ya, sambil menunggu pertumbuhan dari penyemaian cabai yang sudah kita lakukan tadi ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.